Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran metode penelitian hukum pasca mid semester ya. Kita masuk ke pertemuan yang ke-9 atau video yang ke-9, yaitu metode sampling di dalam penelitian hukum. Ya, populasi dan sampel adalah dua istilah yang akrab dengan dunia penelitian. Apa yang dimaksud dengan populasi dan apa pula yang dimaksud dengan sampel itu? Jawabannya akan ada di dalam video ini. Populasi merupakan keseluruhan elemen yang akan diteliti atau himpunan yang lengkap dari satuan yang karakteristiknya ingin kita ketahui. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan darinya. Adapun sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Kita masuk ke populasi. Saat menentukan populasi, peneliti perlu membuat batasan dengan memperhitungkan 3 unsur, yaitu isi, cakupan, dan waktu. Mari kita contohkan. Misalnya, dalam penelitian tingkat pemahaman mahasiswa prodi hukum Islam dan prodi ilmu hukum mengenai materi langkah-langkah penelitian, maka populasinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Isinya, mahasiswa prodi hukum Islam dan prodi ilmu hukum. Cakupannya, mereka yang mempelajari video metode penelitian di channel Hari Akademisi. Ya, waktunya, durasinya dalam 1 bulan terakhir ini range-nya. Ya. Mari kita berlatih untuk mematangkan isi, cakupan, dan waktu dalam populasi ini. Mari kita berlatih, ya. Pahami definisi populasi mengenai penelitian berikut ini. Penelitian yang pertama, tentang tingkat kecenderungan terjadinya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, di Kabupaten X pada tahun 2020. Yang kedua, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya peserta tabungan emas di Pegadaian dalam periode tahun 2019-2020. Coba tentukan manakah isi, manakah cakupan, dan manakah waktunya. Kita jawab sama-sama. Untuk penelitian yang pertama tentang tingkat kecenderungan terjadinya KDRT di Kabupaten X pada tahun 2020, isinya adalah pelaku dan korban, yaitu bisa jadi suami, bisa jadi istri, anak, dan lain sebagainya. Cakupannya, pihak yang telah menerima perlakuan KDRT. Dan waktunya, range-nya adalah tahun 2020. Kemudian, untuk penelitian yang kedua, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya menabung emas di Pegadaian dalam periode tahun 2019-2020. Isinya, nasabah Pegadaian, yaitu para penabung. Ya. Cakupannya, pihak yang telah menabung, spesifik menabung emas di Pegadaian. Waktunya dalam rentang tahun 2019-2020. Dengan menentukan isi, cakupan, dan waktu, kita akan membuat populasi atau menentukan populasi dengan sangat bagus, sangat tepat. Dan dengan tepatnya populasi yang kita tentukan, akan tepat pula sampel yang akan kita tentukan. Nah, kita masuk ke status dan pembagian populasi. Suatu populasi dapat berupa manusia, dapat berupa tumbuhan, dapat berupa hewan, produk, bahkan dokumen dalam penelitian secara umum. Namun pada penelitian hukum empiris, populasi dapat berupa manusia ataupun berupa dokumen. Perlu dipahami bahwa populasi bukanlah sekedar jumlah pada subjek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek. Sehingga definisi populasi dalam penelitian berbeda dengan istilah populasi menurut demografi. Populasi dalam penelitian memiliki 2 status. Bisa jadi sebagai objek penelitian ketika populasi bukan sebagai sumber informasi, tapi sebagai substansi yang diteliti seperti kinerja, perilaku, komitmen, dan lain sebagainya. Namun bisa pula bertindak sebagai subjek penelitian jika ia berfungsi sebagai sumber informasi, misalnya manusia, dokumen, produk, dan sebagainya. Jadi ada 2 status ya. Kemudian di dalam penelitian ada 2 pembagian populasi. Ada infinite population, populasi yang tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya. Ia disebut populasi tidak terbatas, misalnya pengguna ponsel Samsung, pengguna produk Lenos, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga finite population, populasi yang diketahui secara pasti jumlahnya. Ia disebut juga populasi terbatas, misalnya jumlah karyawan di Bank X, jumlah mahasiswa di Fakultas Hukum, dan lain sebagainya.
Nah, perlu diketahui juga, populasi dalam arti jumlah atau kuantitas adalah populasi sejumlah orang pada suatu instansi atau perusahaan tempat penelitian dilakukan. Sedangkan populasi dalam arti karakteristik adalah nilai intrinsik di dalam instansi atau perusahaan tersebut atau badan hukum tersebut. Misalnya motivasi kerja, kepemimpinan, kebijakan, prosedur, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, bagaimana cara merumuskan populasi? Ada 2 tahapan untuk merumuskan populasi. Menentukan populasi. Ya, tahap pertama, menentukan batasan populasi targetnya dulu, yaitu batasan ideal tentang populasi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Wajib diperhitungkan sejauh mana generalisasi yang ingin dicapai oleh peneliti. Hal ini tentu tidak lepas dari unit analisis dan unit observasi yang akan diterapkan. Apa itu unit analisis dan apa itu unit observasi? Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti, misalnya individu, kelompok, organisasi, kata-kata, simbol, dokumen, dan lain sebagainya. Contohnya, pada unit analisis organisasi misalnya ya, meneliti ketahanan industri kecil dalam menghadapi pandemi COVID-19, maka unit analisisnya adalah perusahaan atau industri kecil. Nah, contoh lainnya, unit analisisnya dokumen misalnya ya, meneliti kebenaran peristiwa G13 PKI, maka unit analisisnya adalah seluruh dokumen yang memberitakan tentang PKI di tahun 1965. Itu unit analisis. Unit observasi? Unit observasi adalah satuan dari mana informasi tersebut berasal atau dari mana informasi itu kita peroleh. Dalam penelitian tentang ketahanan industri kecil tadi, kita tidak mungkin bertanya kepada perusahaan atau industri atau badan hukumnya, sebab itu adalah benda mati. Sebaliknya, untuk mendapatkan data aktual, harus bertanya kepada pihak yang berwenang, bisa jadi ketuanya, bisa jadi manajernya atau direkturnya sebagai unit observasi kita. Contoh lainnya dalam penelitian tentang G13 PKI, dokumen tadi ya, maka informasi yang akan kita dapatkan dari berbagai dokumen yang diterbitkan dari atau oleh negara berkaitan dengan pemberontakan PKI di tahun 1965. Dengan kata lain, unit observasinya adalah dokumen-dokumen sejarah dan arsip kenegaraan. Jadi, unit analisis boleh jadi sama dengan unit observasi, namun ada kalanya unit analisis berbeda dengan unit observasi, sehingga batasan yang mengatur elemen, yaitu isi, cakupan waktu menjadi persyaratan teknis yang harus dipenuhi peneliti untuk menarik sampel nantinya. Benar dulu populasinya, maka akan benar juga sampelnya. Tahap yang kedua, membuat kerangka sampel. Setelah populasi target diketahui, maka tahap selanjutnya adalah membuat kerangka sampel berdasarkan batasan populasi target dan populasi sampel. Populasi target adalah populasi yang direncanakan oleh peneliti, sedangkan populasi survei adalah populasi yang dapat ditemukan oleh peneliti di lapangan. Populasi survei inilah yang nantinya akan dibuat ke dalam kerangka sampel. Adapun kerangka sampel adalah daftar seluruh populasi yang ada di lapangan. Nah, dalam menyusun kerangka sampel, peneliti perlu mengetahui unit analisis dan unit observasi seperti yang sudah kita uraikan sebelumnya. Nah, kita masuk ke sampel. Sebagaimana disinggung di awal bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya misalnya, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel? Apa yang diambil dari sampel? Maka kesimpulannya akan diperlakukan untuk populasi. Artinya, sampel akan mewakili dan mencerminkan populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif bagi populasi yang ada. Beberapa hal penting tentang sampel. Sampel merupakan suatu cara mencari informasi atau pengetahuan tentang keseluruhan objek atau gejala yang sedang diteliti. Pengamatan hanya dilakukan pada sebagian dari objek atau gejala yang diteliti. Hasil dari pengamatan yang dapat ditarik kesimpulan tentang objek atau gejala yang diteliti tadi. Nah, mengapa perlu menarik sampel untuk penelitian kuantitatif atau penelitian lapangan misalnya? Ada beberapa alasan mengapa peneliti menarik sampel. Alasan yang pertama, adanya keterbatasan untuk bisa melakukan penelitian terhadap seluruh elemen yang akan diteliti. Mungkin waktu, mungkin tenaga. Ya. Kemudian yang kedua, B, mengambil sampel akan lebih menjamin kualitas data yang diperoleh jika dibandingkan dengan mengambil seluruh populasi yang besar. Dan yang ketiga, permasalahan dana. Dengan menggunakan sampel, dana lebih ringan dibandingkan populasi. Mewawancarai populasi atau mengambil data dari populasi itu membutuhkan biaya yang besar. Membuat mencetak kuesioner yang lebih banyak lagi. Otomatis permasalahan dana menjadi pertimbangan mengapa peneliti mengambil atau menarik sampel. Begitu. Desain sampel. Desain sampel menjadi bagian yang sangat penting
dalam menjembatani jarak antara populasi dan sampel. Generalisasi dari tingkat sampel ke tingkat populasi dapat dilakukan jika peneliti memiliki keyakinan bahwa sampel yang diambil memiliki tingkat keterwakilan yang tinggi terhadap populasi yang ada. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam desain sampel. Yang pertama, akurasi data. Seberapa akurat sampel yang diambil untuk menggambarkan populasinya. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Keterbatasan waktu, biaya, serta sumber daya manusia berpengaruh pada pertimbangan peneliti dalam memilih penarikan sampel. Teknik pengumpulan data juga ikut menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam desain sampel. Ya, ada 3 hal: akurasi data, ketersediaan sumber daya, dan teknik pengumpulan data. Ini faktor yang menjadi pertimbangan dalam desain sampel. Teknik penarikan sampel dalam penelitian hukum empiris. Pada umumnya, penarikan sampel dalam penelitian hukum empiris sama saja dengan penelitian dalam ilmu sosial ya. Lantas bagaimana cara menentukan sampel dalam penelitian hukum? Untuk menentukan besaran sampel dalam penelitian, peneliti dapat menggunakan rumus-rumus. Salah satunya rumus Slovin berikut ini. Ini yang saya rekomendasikan. Ya, rumusnya N kecil menggambarkan besaran sampel, N besar menggambarkan besaran populasi, dan alpha itu menggambarkan nilai kritis, batas ketelitian yang diinginkan oleh peneliti. Kita langsung ke contoh saja supaya bisa lebih mudah memahami. Ya. Dalam meneliti pendapat masyarakat tentang perkawinan di bawah umur di Kota Bengkulu, diketahui bahwa jumlah populasi Kecamatan Teluk Segara itu mencapai 1.760 orang. Jika peneliti menetapkan nilai alpha sebesar 5%, nilai ketelitian, maka berapakah jumlah sampel yang dibutuhkan untuk wilayah Kecamatan Teluk Segara? Ya, dengan menggunakan rumus Slovin didapatkan angka 325,9 responden ya, dari 1.760 populasi ya, dibulatkan menjadi 326 orang. Nah, jadi populasi 1.760 orang ini kita cukup ambil 326 orang saja untuk menjawab pertanyaan dari kuesioner yang kita berikan mungkin ya. Nanti data bisa kita peroleh dari 326 orang itu dianggap mewakili 1.760 orang. Gampang bukan? Tentu mudah. Nanti silakan kawan-kawan praktekkan di luaran sana rumus Slovin ini dalam penelitian empiris apabila menjalankan penelitian empiris atau penelitian kuantitatif. Nah, satu hal yang patut menjadi catatan bahwa jumlah sampel bukan satu-satunya hal yang harus diperhatikan dalam menentukan besaran sampel. Faktor-faktor lain juga harus menjadi pertimbangan adalah heterogenitas. Semakin heterogen, maka sampel semakin banyak. Semakin simpel, maka semakin sedikit populasinya. Semakin sedikit sampelnya. Kemudian jumlah variabel penelitian. Semakin banyak variabel penelitian, semakin banyak pola sampel. Kemudian pertimbangan praktis seperti ketersediaan dana, waktu, dan sumber daya manusia. Kemudian keakuratan data yang diinginkan mengacu kepada tingkat kekeliruan dalam pendugaan sampelnya. Kemudian secara umum, terdapat banyak teknik penarikan sampel di dalam penelitian. Seperti yang kita pernah contohkan di semester 3, ada beberapa bentuk sampel ya, nanti bisa diterapkan untuk kuantitatif. Kemudian dalam penelitian bidang hukum kualitatif, teknik propositive sampling, ini teknik idola, teknik yang paling sering, favorit ya digunakan. Sedangkan dalam penelitian lapangan, terbuka kemungkinan kita menggunakan teknik-teknik yang sudah kita pelajari di semester 3 ya. Nah, sampel pada penelitian kualitatif. Apakah rumus tadi dapat dipakai dalam penelitian hukum normatif? Dan bagaimanakah sampel dalam penelitian kualitatif? Khusus untuk penarikan sampel dalam penelitian kualitatif, penggunaan konsep tidak sebaku dalam penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian kualitatif, populasi penelitian disebut dengan objek penelitian. Sampel penelitian tidak dapat ditentukan secara pasti berapa jumlahnya, karena peneliti harus terjun dulu ke lapangan untuk meneliti. Ya, ini perlu diingat bahwa peneliti dalam kualitatif harus terus melakukan pencarian sampel hingga data yang diperoleh bersifat jenuh. Pengertian jenuh di sini ialah jika sampel yang dipilih ternyata tidak ada variasi data lagi yang bisa ditemukan, maka sampel dapat dinyatakan cukup sehingga peneliti bisa berhenti mengumpulkan sampelnya. Nah, kesimpulan dari pertemuan ke-9 atau video yang ke-9, yang pertama, populasi merupakan keseluruhan elemen yang akan diteliti. Kemudian, dalam penelitian hukum, populasi dapat berupa subjek hukum, manusia, dan badan hukum ataupun dokumen. Kemudian, ada 2 status populasi, sebagai objek penelitian dan sebagai subjek penelitian. Juga ada 2 pembagian populasi, infinite population dan finite population. Kemudian, populasi dirumuskan dengan cara menentukan batasan populasi target dan membuat kerangka sampel. Kemudian, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel harus mencerminkan populasi yang ada. Nah, di dalam penelitian kualitatif, populasi penelitian disebut dengan objek penelitian. Sampel harus dicari sampai jenuh dalam proses penelitian. Peneliti dapat berhenti menemukan sampel ketika tidak ada variasi data yang bisa
ditemukan lagi. Ini kesimpulan dari video yang ke-9. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.